Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan kalimul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa habibul mukhtar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi minal muhajirin wal ansor. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Ilham, santri Polres Salafi Modern dan Alam Sipaban Indonesia. Insya Allah saya di sini akan membacakan keutamaan sholat. Bab ini terdiri atas dua pasal. Pasal pertama menerangkan tentang pahala dan keuntungan sholat. Pasal kedua mengenai peringatan dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Pasal pertama, keuntungan sholat. Hadis ke-1, An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsi sahadati alla ilaha illahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis sholati wa itaiz zakati wal haji wa saumi Ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di antara 5 perkara: bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan saum pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 5 perkara di atas adalah asas iman terbesar dan rukun terpenting dalam Islam. Rasulullah SAW mengibaratkan agama Islam seperti sebuah kemah yang disangga oleh 5 buah tiang. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat, sedangkan 4 tiang lainnya adalah tiang-tiang mendukung pada keempat sudut kemah itu. Tanpa tiang tengah, kemah itu tidak dapat berdiri tegak. Sedangkan jika salah satu dari keempat yang sudutnya tidak ada, kemiringan kemah masih tetap berdiri. Namun sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring, bahkan akan roboh. Berdasarkan hadis di atas, marilah kita perhatikan keadaan diri kita sejauh mana kita telah tegak tiang-tiang Islam ini. Dan di antara kelima tiang itu, tiang yang manakah yang telah kita tegakkan dengan sempurna? Kelima perkara dalam hadis di atas sangatlah penting, sehingga ditetapkan sebagai asas-asas atau rukun Islam. Sesungguhnya tidak setiap muslim mampu melaksanakan kelima rukun Islam tersebut. Namun sholat merupakan kewajiban yang harus dijaga. Karena sholat adalah perkara yang terpenting. Setelah Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad. Mula Ali Qori radhiyallahu anhu menyatakan bahwa menurut para ulama, hadis ini merupakan dalil bahwa sholat adalah kewajiban dalam Islam yang terpenting setelah iman. Hal ini diperkuat lagi oleh sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. As-sholatu khairum maudu'i. Sholat adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan Allah untuk hambanya. Selain hadis di atas, masih banyak hadis sahih lainnya yang menjelaskan bahwa sebaik-baik amal manusia adalah sholat. Dalam kitab Al-Jami'u Asy-Shaghir disebutkan 5 orang sahabat yang telah meriwayatkan Harnum. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa amal yang paling utama adalah sholat pada tempat pada waktunya. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Ummu Farwah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa amal yang penting utama adalah sholat pada awal waktu. Hadis-hadis ini dapat memperkuat maksud hadis di atas bahwa sholat adalah perintah terpenting setelah iman. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.